Halo teman-teman pelaut dimanapun berada, kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya mau berbagi, yaitu pada kesempatan ini, tentang alat-alat navigasi di anjungan atau das kapal. Oke, sesuai dengan peraturan internasional SOLAS nomor 74 dan Colreg atau Collision Regulation nomor 72, ada beberapa alat navigasi di atas kapal. Oke, tapi sebelum kita ke videonya, silakan like video ini dan berlangganan dengan kami dengan cara tekan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi kepada kami. Oke, kita langsung ke videonya. Let's go. Beberapa alat navigasi di anjungan atau das kapal. Yang pertama itu telepon internal. Adalah alat untuk berkomunikasi dua arah antara anjungan dan ruangan di kapal lainnya. Terdapat di sini daftar atau list ruangan yang bisa kita telepon oleh nomor ini. Oke, kemudian yang kedua, echo sounder merupakan alat untuk mengetahui kedalaman laut antara lunas kapal dengan besaran laut. Di sini terdapat kedalaman laut berlunas kapal hingga dasar laut, dan tampilannya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita untuk displaynya. Terdapat tombol-tombol yang bisa kita konfigurasi. Untuk mematikannya tekan tombol power, akan muncul seperti ini, dan pilih power off, kemudian enter kan power off nya. Oke. Kemudian yang ketiga itu AIS atau Automatic Identification System, merupakan sistem pelacak otomatis yang dapat menampilkan kapal-kapal lain di sekitarnya melalui layar display monitor. Terdapat kapal-kapal lain di sekitarnya. Kita bisa melihat detail dari sebuah kapal yang ada di sekitar kita. Misalnya ini, kita enter. Nah, di sini terdapat nama. Oh, sini tidak terdaftar, mungkin kita coba yang lain. Oke, ini MT SAR, kita coba enter. Nah, terdapat nama, MSI, call sign, draft, dan destinasi juga, bahkan tipe kapal juga diketahui. Yang gambar untuk tampilan kedua ini juga terdapat lintang bujurnya, dan yang ketiga yang terdapat juga panjang dan lebar kapal tersebut. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, terdapat kapal-kapal di sekitar kita terdeteksi, dan ini juga bisa kita zoom atau kita perbesar, dimana nilai zoom ini terdapat sini ada berapa nanomil. Kita bisa tahu jaraknya ke kapal lain. Untuk mengetahui kapal sendiri, kita bisa menekan on. Nah, ini nama kapal kita, MSI kita, call sign, ETA, draft, destinasi, dan terdapat keterangan lainnya begitu dengan tipe kapal kita. Oke, kita lanjut. Nomor 4, GPS atau Global Position System, dimana ini merupakan alat navigasi untuk mengetahui dan menentukan posisi kapal berdasarkan derajat lintang dan bujur. Oke, di sini bagian sudut kiri atas terdapat haluan sejati yang terdapat kemudi, dan terdapat juga jarak dan speed dan posisi kita. Dan saat berlayar ini sering kita gunakan untuk mengetahui posisi tengah dari haluan kita. Oke, kita buka display. Di sini nampak posisi kita, lintang bujurnya, dan juga speed dan haluan kemudi kita. Untuk matikannya tekan
kurang lebih 2 detik maka akan mati. Oke, kita lanjut ke dia itu radio PHF Marine atau very high frekuensi, berfungsi untuk alat komunikasi dari kapal ke kapal atau dari kapal ke pantai. Ya, kita clear dulu, kita bikin channel 16. Sini terdapat tombol distress. Untuk channel player tertentu kita juga bisa merubahnya, misalnya ke channel 10, tergantung kesepakatan dari daerah player tersebut ya, kita bisa ikuti. Oke, ini adalah manuver handle, berfungsi untuk handle olah gerak. Terdapat forward, pull dan juga ghost stand. Dan kemudian indikator engine untuk mengetahui keadaan mesin. Terdapat sini indikator RPM, berapa RPM nya, dan juga terdapat di bagian kanan ini RAM bar, dan juga temperatur atau suhu dari engine tersebut. Dan apabila emergency kita bisa menekan engine stop, tombol ini. Oke, lanjut ke radar angel, berfungsi untuk mengetahui nilai kemudi kanan dan kiri. Berapa nilai kemudinya akan tampak di situ. Oke, kemudian yang ke-9 TOA atau pengeras suara, berfungsi untuk memanggil atau memberi perintah secara terbuka, dimana TOA ini juga dilengkapi dengan sirene yang bisa kita atur volumenya sesuai dengan kebutuhan kita. Sini terdapat tombol-tombol alarm. Alarm bisa digunakan pada saat bahaya, juga pada saat A+ juga bisa digunakan, dan trompet juga atau horn apabila suara berembun bisa kita gunakan sebagai isyarat bunyi dengan sirene. Yang bagian kiri ini dilengkapi dengan lampu DC dan wiper, di mana wiper ini bisa kita gunakan apabila cuaca berembun agar tidak menghalang penglihatan kita. Mesin juga terdapat rotary dan lampu kompas agar bisa melihat haluan di kompas. Oke, ini adalah magnetic kompas, merupakan kompas utama untuk penentu arah atau haluan kapal kita. Terdapat model dan seri daripada kompas tersebut. Oke, haluannya akan ada pada haluan kapal kita, bisa kita lihat di haluan kompas, dan kita tutupin agar tidak cahaya tidak menyebar dan tidak silau. Oke, yang ini adalah lampu sorot kiri dan kanan, kita bisa gunakan saat ada kegiatan di main deck, dan adalah saklar. Ini ada juga di sini handle atau stick untuk lampu sorot, dimana kita bisa putar atau arahkan ke daerah tertentu yang kita inginkan. Kemudian di sini ada steering manual. Ini ada steering yang bisa kita gunakan untuk merubah down kemudi atau membelokkan down kemudi. Ini yang stick, stick steering. Ada saklar on off dan lampu untuk indikator steering tersebut. Jika dia menyala, kita matikan. Oke, kemudian kita lanjut ke ini radio PHF sama dengan yang tadi. Ini adalah clipper yang berfungsi untuk mengetahui kecepatan angin dan arah angin. Terdapat power on off, maka akan terbaca berapa kecepatan anginnya dan arah angin dari mana.
Oke, sekarang kita matikan, kita coba lagi yang ke-15, ECDIS atau Electronic Display System. Dia dengan nomor seri GPS 5108. Ini tampilan utamanya. Saat kita buka menunya, kita buka menu ini home, peta, mau kemana, informasi dan konfigurasi. Kita buka peta, navigasi. Nah, disini ada nampak peta display. Oke, ini adalah haluan. Barengan kita ada berapa kan, ada juga dan posisi lintang bujur kita juga tertera, haluan, kemudi dan speed. Oke, untuk keterangan lebih lanjut, lebih detail masalah ECDIS ini bisa Anda klik pada link di atas atau deskripsi. Oke, kemudian kita Navtech Receiver atau Navigator Telek, berfungsi untuk menerima berita navigasi dari badan meteorologi yang bisa di print. Kita buka menu, kita pilih informasinya, maka kita bisa print langsung di sini. Oke, kita matikan, kita tekan power. Kemudian ke-16 kita coba ini radar, radio detection and tracking, berfungsi mendeteksi dan mengukur jarak suatu objek di sekeliling kapal. Kita bisa atur ringnya, itu bisa dilihat di sini berapa nanomil dia, bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui jarak kapal kita dengan suatu objek. Oke, ini kemudian ini ada navigasi, gerak untuk tampilan displaynya ya, dan all semuanya ditampilkan di sini, mulai dari cursor, waypoint dan keterangan lainnya lengkap sini, kita bisa baca. Oke, matikannya, tekan kurang lebih 2 menit maka akan mati. Ini adalah radio MF atau HF DSC radio equipment, digital selective calling. Itu melakukan panggilan cross session pada frekuensi tertentu. Terdapat list frekuensi di sebelah kiri ini. Sini belum kita isi, cuma ada daftar list untuk frekuensinya. Yang kita input ada displaynya untuk melihat frekuensi, dan juga ada tombol distress dan tombol lainnya untuk pengaturan atau konfigurasi. Terdapat clarity, gain, dan kita juga bisa mengatur volume. Oke, kemudian kita lanjut ke alat navigasi lainnya. Ya, di sini ada panel, itu panel lampu navigasi atau navigation light, menyalakan pada cuaca gelap untuk mengetahui arah kapal, jenis kapal dan besar kapal kita. Ada anchor, lambung kiri, lambung kanan, masthead atau lampu tiang. Ini lampu towing, sini ada terdapat ya, dan kemudian lampu kargo, bisa kapal tanker ini kita gunain saat kapal lagi jalan. Ada juga lampu-lampu lainnya di sini, green, white, dan red. Oke, kita masuk ke alat navigasi yang ke-19, yaitu teropong atau binokular, sering sebelum teropong, yang berfungsi untuk alat untuk mengamati suatu objek jarak jauh, di mana kita bisa atur untuk jarak penglihatan kita, jarak jauh dan jarak dekatnya, bisa kita putar di bagian itu. Oke, yang kemudian adalah ini juga alat navigasi, yaitu black diamond set, dan ada satu lagi namanya black ball untuk posisi Lego jangkar. Kalau kerucut ini biasanya untuk kapal ikan. Ada bulat dia
satu lagi namanya black ball untuk isyarat Lego jangkar. Oke, kita lanjut ke alat navigasi lainnya. Yang ke-21 itu barometer, dimana barometer ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Maka akan tampak dia berapa bar tekanan udara yang ada di atas kapal. Dan ini adalah termometer berfungsi untuk mengukur kelembapan suhu udara, dry atau wet, dengan satuan derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke nomor 23 itu radio PHF atau portable GNSS. Fungsinya adalah komunikasi portable yang kedap air serta warnanya yang terang. Alat ini dilengkapi dengan baterai yang bisa kita cas. Oke, kemudian masuk ke nomor 24, dan yang terakhir ini adalah clinometer, dimana clinometer ini berfungsi mengukur kemiringan kapal. Terdapat juga nilai-nilai sudut berapa dia kemiringan kapal. Oke, mungkin yang bisa saya bagikan untuk video kali ini, yaitu beberapa alat navigasi yang ada di anjungan atau di kapal. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan silakan komentar jika ada yang kurang. Oke, silakan share dan like video ini, dan dukung channel kami dengan cara menekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan salam kerja kapal.